عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci ashabi, sahabat-sahabatku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tidak mencaci sahabatnya. Lah Nabi saat itu melarang di masa hidupnya Nabi. Tapi larangan ini tidak hanya berlaku di masa kehidupan Nabi, akan tetapi seterusnya. Kalau itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, lebih-lebih mereka yang bukan sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan orang sembarangan. Karena mereka membantu menolong Nabi itu bukan tanpa hambatan, bukan tanpa perjuangan. Hambatan dan perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kita ini dekat dengan orang sukses, ketika mereka sudah sukses, enak. Kita tinggal menikmati, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tapi ketika mereka belum sukses, masih banting tulang, susah payah untuk menjadi sukses, berhasil, ya pasti tidak enak. Pasti tidak enak. Terkadang orang itu mau gabung kalau sudah sukses, kalau sudah bahagia, tapi belum sukses. Dihindari, dijauhi, nggak mau. Di mana-mana itu. Seperti itu. Pengajian belum sukses, nggak dicedei. Tapi kalau sudah sukses, oh datang. Ikut, seakan-akan dia termasuk yang membantu mensukseskan ini, padahal sama sekali tidak. Tapi ketika perjalanan awal, jarang yang mau membantu untuk mensukseskan, nggak mau. Insya Allah dari panitianya aja ada yang setengah hati, ada yang berat hati, ada yang males. Dari panitianya, apalagi yang bukan panitia. Tapi kalau sudah sukses, aku termasuk kru. Ini termasuk panitia dulu. Dari awal saya sudah masuk tim dan yang lain sebagainya. Sudah enak baru. Para sahabat ini dari masa-masa sulit. Mendampingi Nabi, membantu Nabi. Dan itu bukan orang sembarangan, tapi orang yang mulia. Makanya Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencaci sahabatku. Nah di sini ada perbedaan kata-kata ashabi. Nabi mengatakan kepada sahabat juga pastinya. Bukan mengatakan kepada tabi'in. Karena para tabi'in nggak bertemu dengan Nabi. Lah Nabi mengatakan kepada para sahabat. Lah berarti ada dua di sini. Yang dimaksud sahabat di sini siapa, dan yang lain pun yang Nabi berkhitab saat itu juga mereka adalah sahabat.
Lah yang dimaksud oleh Rasulullah ashabi di sini menurut perbedaan pendapat daripada ulama hadis, ashabi di sini adalah mereka yang masuk Islam di awal-awal keislaman. Sebelum terjadinya Fatah Makkah. Karena itu masa-masa sulit. Di Mekah mereka dicaci, dihina, dicemooh, dimusuhi, diteror, disiksa dan yang lain sebagainya. Sampai mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah mereka berperang menegakkan agamanya Allah. Disusupi oleh Yahudi, disusupi orang-orang munafik untuk diadu domba di antara mereka dan yang lain sebagainya. Walhasil mereka itu gak enak sebelum Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah baru enak. Lah orang-orang yang datang setelah Fathu Mekah ini juga sahabat. Lah Nabi menegaskan kepada mereka, la tasubu ashabi, jangan kalian mencaci sahabatku yang sudah masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Ada lagi yang mengatakan ini saat Suluh Al-Hudaybiyah. Sahabat-sahabat Nabi yang ada saat Suluh Al-Hudaybiyah. Tapi sebagian lagi mengatakan ashabi semua. Sahabat Nabi secara keseluruhan khususnya mereka. Khususnya mereka. Jangan pernah dicaci. Jangan dicaci. Karena mereka ini memiliki kemuliaan yang luar biasa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, hubbul ansar minal iman. Wa hubudul ansar minan nifaq. Cinta kepada sahabat Ansar itu termasuk daripada keimanan. Membenci sahabat Ansar itu termasuk daripada kemunafikan. Bahkan ada riwayat kufrun, bukan minan nifaq tapi minal kufur, daripada kekufuran. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dengan kata-kata apa? Idza ra'aitumul ladzina yasubbuna ashabi faqulu laknatullahi ala syarrikum. Katanya Rasulullah, jika kalian menemukan orang-orang yang mencaci para sahabatku, para sahabat secara umum, bahkan ulama berkata sekalipun yang mereka akhirnya terjadi peperangan di antara mereka. Bukan hanya selisih omongan, terjadi peperangan di antara mereka. Sekalipun yang terjadi peperangan di antara mereka karena sebab fitnah dan lain sebagainya, tetap jangan caci mereka. Dilarang sama Nabi secara keseluruhan. Kenapa? Kalau ada orang yang melaknat para sahabat, mencaci para sahabat, katanya Rasulullah, katakanlah kalian kepada orang-orang yang mencaci para sahabatku itu, laknatullahi ala syarrikum, laknatnya Allah atas kejahatan kalian, atas keburukan kalian. Karena mereka ini, para sahabat ini, mereka berada di zaman Nabi, dan saat itu adalah zaman yang mulia, zaman yang istimewa, dan yang menyatakan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda apa? Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum. Katanya Rasulullah, sebaik-baiknya masa zaman itu adalah zamanku, masaku. Nah, masanya Nabi dengan siapa? Mau nggak mau dengan para sahabat. Itu masa-masa terbaik dengan orang-orang yang terbaik. Baru tsummal ladzina yalunahum, baru setelahnya zamannya siapa? Zaman setelahnya para sahabat, yaitu para tabi'in. Lah kok orang yang mulia, yang baik, yang dinyatakan oleh Rasulullah khairul qurun, sebaik-baiknya masa, bukan masa, waktu, zaman yang baik, tapi orang-orang yang berada di zaman itu yang membuat zaman itu baik. Dan itu para sahabat, kok dicaci, kok difitnah, dicemooh. Ini orang yang gak beres. Makanya Nabi
wanti-wanti. Allah Allah fi ashabi. Katanya Rasulullah, hati-hati, hati-hati, awas, awas. Perhatikan para sahabatku. Jangan dicaci, jangan dihina, jangan dikurang ajari. Alias muliakan, hormati, agungkan mereka. Man ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, katanya Rasulullah. Siapa yang mencintai mereka, maka karena cintaku kepada mereka, aku cintai orang yang mencintai mereka. Siapa yang mencintai para sahabat, maka karena cintanya Nabi kepada para sahabat, orang yang mencintai sahabat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah di dalam hadis yang lain, ada hadis riwayat yang berbeda mengatakan Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di. Waspadalah, jangan dicaci, jangan dihina para sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kalian jadikan mereka bahan untuk fitnahan, cacian, hinaan. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Siapa yang mencintai mereka, karena cintaku kepada mereka, aku cintai mereka. Waman abghadahum fabibudi abghaduhum. Siapa yang membenci para sahabat, aku akan membenci orang yang membenci para sahabat. Waman adzahum faqad adzani. Siapa yang mencaci, menghina, mengganggu para sahabat, faqad adzani. Dia benar-benar menggangguku, katanya Rasulullah. Waman adzani faqad adzallah. Siapa yang menggangguku, berarti dia mengganggu Allah. Waman adzallah yushiku an ya'khudahu. Siapa yang mengganggu Allah, Allah akan mengambilnya alias memurkainya, akan mengadabnya. Makanya para sahabat ini mulia, sehingga katanya Nabi, kemuliaan sahabat, katanya Nabi apa? Idza ashabikan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Katanya Rasulullah, para sahabatku itu seperti bintang-bintang. Kepada siapa kalian mengikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi siapapun sahabat kalian ikuti, kalian teladani, kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi tanpa terkecuali siapapun itu. Bukan khusus ini enggak, semuanya. Secara keseluruhan. Sahabat kalian teladani, siapapun itu, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Lah apa hukumnya mencaci para sahabat? Perbedaan pendapat. Imam Nawawi mengatakan mencaci sahabat itu min akbaril fawahish, dari kejahatan yang besar. Termasuk kejahatan yang besar. Imam Nawawi berkata mencaci sahabat, mencela sahabat termasuk kejahatan yang besar. Kriminal yang besar. Adapun Imam Iyad, Gobi Iyad berkata minal kabair, termasuk dosa besar. Bahkan sebagian ulama di dalam madhab Imam Maliki, termasuk sebagian ulama di dalam madhab Imam Malik mengatakan yang mencaci sahabat hukumannya itu dibunuh. Hukumnya dibunuh. Seperti orang yang zina muhsan, dirajam sampai mati. Kalau ini dibunuh, seperti kisos. Sebagian madhab di dalam, sebagian ulama di dalam madhab Imam Malik. Rasulullah melarang, la tasubbu ashabi. Lah kemuliaan mereka apa? Di antaranya selain yang kita sebutkan tadi, katanya Rasulullah, "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban." Jika seseorang daripada kalian berinfak sebanyak atau sebesar gunung Uhud emas,
Emas sebesar gunung Uhud. Hebat kan kalau ada yang punya emas sebesar gunung Uhud, terus pasti wong sugih. Wong yang enggak sebesar gunung Uhud aja yang kecil-kecil, cuma satu lemari gitu aja pasti sugih kok. Apalagi sebesar gunung Uhud emas. Jika ada seseorang memiliki sebesar gunung Uhud emas, diinfakkan, disodakohkan. Katanya Rasulullah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Tidak sebanding dengan satu mud, bahkan setengah mudnya para sahabat ketika berinfak. Kita infak sebesar gunung Uhud emas, sahabat cuma hanya satu mud atau setengah mud. Masih muliaan infaknya sahabat tadi itu walaupun setengah mud atau satu mud. Bisa dibandingkan kita dengan para sahabat? Nggak iso. Nggak bisa dibandingkan sama sekali kita dengan sahabat. Kemuliaan, keistimewaan nggak bisa dibandingkan sama sekali. Beda. Mereka walaupun mengeluarkan sedikit, pahalanya sangat besar dan banyak. Kita mengeluarkan banyak, tetap pahalanya di bawah sahabat. Kalau kita bahas dengan ilmu MLM aja. Ilmu MLM. Orang yang dapatkan banyak orang, dia kan berarti di atas. Karena dia dapat banyak orang, sekalipun dia ini mengeluarkan sedikit atau belanja sedikit dari produknya, tapi yang bawa-bawa ini belanja semua, loh dia ini dapat besar bonusnya. Apakah sama dengan yang bawa? Enggak sama-sama sekali. Dia jauh lebih besar. Loh, yang bawa ini belanjanya habis puluhan juta. Ya, puluhan juta. Kamu dapatkannya enggak besar, tetap kecil. Dibanding yang atasnya kamu itu, 3-4 di atasnya kamu, 5-6 di atasnya kamu, itu jauh lebih besar. Padahal kamu yang belanja, tapi mereka mendapatkan lebih besar daripada kamu. Sekalipun kamu yang belanja, kamu yang jual. Tapi dia lebih besar. Sama para sahabat itu dapatnya lebih besar. Kita yang bekerja, kita yang beramal, kita yang tapi sahabat dapat lebih besar daripada kita. Sekalipun mereka mengeluarkan sedikit, nggak ada bandingannya dengan mereka. Mereka mengeluarkan sedikit, dengan kita mengeluarkan besar, nggak ada bandingannya. Kenapa? Masih di bawah mereka. Masih di bawah mereka. Loh, kita sekarang kita berdakwah, menegakkan sunnahnya Rasulullah, mengajarkan sunnah Rasulullah, memahamkan sunnahnya Rasulullah. Ada sampai dilempari batu seperti para sahabat. Dipanah, ditombak, ditawan, diboikot. Nggak ada. Paling cuma cemoohan, fitnahan. Nggak ada yang sampai melempari batu, nggak ada yang sampai mana, nggak ada yang sampai nombak. Kemudian kita berkorban hanya dengan diri kita. Harta enggak. Itu pun setengah-setengah. Dengan diri aja setengah-setengah. Apalagi harta enggak. Enggak. Narik donatur tapi dia enggak ngeluarkan. Minta sana. Tapi dia sendiri enggak mau ngeluarkan. Tapi kalau untuk dirinya, oh tenang. Nanti, ang gunung, mumpung praiki, rutinan, berangkat. Urunan piro? No. Ulanan, majelis. Enggak. Nanti, pantai kono, urunan piro? Keluarkan. Tapi buat majelis bulanan, enggak. Jadi waktu aja kita berikan setengah-setengah, uang enggak sama sekali. Lah mereka, waktunya, nyawanya, hartanya. Makanya nggak sebanding sama sekali. Jauh berbeda. Kemuliaan kita dengan para sahabat. Nah kita juga seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan kemuliaan yang banyak, keistimewaan yang banyak, kita sekarang ini harus kerja keras bagaimana para sahabat.
Orang-orang setelah kita itu melakukan, mengerjakan, kita mendapatkan andil dari kebaikan yang mereka lakukan. Karena itu kita nggak akan mungkin bisa membalas orang tua atau membalas guru, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena guru telah mengajarkan, walaupun nggak banyak. Imam Ali bahkan mengatakan walaupun satu huruf sudah punya jasa besar buat kita. Satu huruf sudah punya jasa besar. Apalagi satu fasal atau satu bab. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak menghargai. Wah, aku kayak diajari sak huruf toh. Aku cuma diajari loh, Safina, dah hatam. Kemudian karena pindah, karena ke tempat yang lain, balik merasa sama. Atau bahkan merasa lebih hebat. Loh, kunci pertama kamu belajar itu dari siapa? Kunci kamu pertama memahami itu dari siapa? Sekalipun gak semuanya dibuka. Sedikit itu sudah ada andil. Sudah punya harga di dalam diri kita itu. Makanya Imam Ali mengatakan apa? Ana abdun liman allamani harfan. Atau perkataan yang lain, sirtu abdan liman allamani harfan. Aku menjadi budak bagi orang yang telah mengajarkan kepadaku satu huruf. Seperti itu para sahabat, jasanya besar, banyak. Lah kita harus meniru itu. Kita harus bekerja keras sehingga orang-orang yang setelah kita melakukan kebaikan itu diantara dari jasa kita, diantara dari jasa kita. Lah kita akhirnya mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Sekalipun kita di dalam menjalankan atau mensukseskan, memahamkan kepada orang-orang itu, dihalangi, dicaci, dihina, difitnah, gak apa-apa. Yang penting hasil setelahnya. Jangan kita melihat hasil saat itu, tapi hasil setelahnya nanti. Itu yang harus kita pikirkan. Banyak para sahabat ini, hasil setelahnya besar. Bandingannya besar loh. Mereka mengeluarkan setengah mud. Atau satu mud. Anggap satu mud. Mengeluarkan satu mud. Dengan satu gunung emas. Loh, harganya. Anggap ini 100 juta. Lah satu gunung emas. Emas satu gunung. Berapa? Ini 100 juta itu berapa? Oh, enggak banding sama sekali. Ya, kemudian dicaci, dihina. Loh, kok hebat teman yang mencaci? Punya jasa apa dia dalam agama? Punya jasa apa dia dalam ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Punya pengorbanan apa dia untuk agama ini? Nggak ada. Nggak ada. Makanya katanya Allah dalam ayat Al-Quran, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Nggak sama. Ini di antara para sahabat. Di antara para sahabat aja kedudukannya nggak sama. Katanya Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Nggak sama katanya Allah. Di antara kalian, di antara para sahabat, orang yang berinfak sebelum Fatah Makkah dan ikut berperang. Dengan siapa? Dengan orang yang berinfak setelah Fatah Makkah. Orang yang berinfak sebelum Fatah Makkah lebih mulia, lebih istimewa daripada mereka yang berinfak setelah Fatah Makkah. Kenapa? Saat sebelum Fatah Makkah itu saat-saat yang dibutuhkan. Sehingga ketika mereka berinfak di saat-saat yang tepat. Kemuliaan mereka dapatkan. Tapi yang setelah Fatah Makkah gak terlalu dibutuhkan. Tidak terlalu dibutuhkan. Makanya enggak sama. Sehingga Allah ini di antara sahabat. Apalagi di antara turun sampai ke kita. Jelas enggak sama. Sudah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa ga. Kalau mereka itu lebih agung derajatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang berinfak setelah Fatah Makkah dan qatalu. Wa kullan wa'adallahu husna. Yang jelas siapapun yang melakukan kebaikan dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan surga, mendapatkan kemuliaan.
Tapi tentunya jangan harap memiliki kesamaan dengan mereka. Karena itu para sahabat harus kita hormati, harus kita muliakan. Jangan dicaci sekalipun mereka ya, saling caci di antara mereka. Makanya dikatakan di dalam Zubat itu apa? Wa in jara baina sahbin askutu. Terus kalau terjadi perselisihan di antara sahabat, kita harus diam. Nggak boleh ikut-ikut. Bukan kelas kita nggak ngerti, nggak paham. Karena mereka sama-sama beristihad, sehingga kita nggak mengerti apapun tentang yang terjadi saat itu. Cerita gini itu cerita. Kenyataannya bagaimana kita nggak tahu. Sekalipun yang cerita adalah tabi'in atau tabi'in, tetap kenyataannya kita nggak tahu, sehingga kita harus lebih adab, akhlak kepada para sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat menghargai dan memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.